Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Laude Arjun Saputra dengan NIM 1122203. Jadi di sini saya akan membuat video penjelasan mengenai the multi-layer perceptron and backpropagation sampai klasifikasi MLPS. Nah, jadi tujuan saya membuat video ini adalah tugas dari mata kuliah sistem temu kembali, pengenalan pola yang diampu oleh Pak Oda. Oke, langsung saja kita mulai ke bukunya, ke e-booknya, yaitu ini. Jadi di pengenalan pola ini kita sudah sampai di chapter 10, yaitu Introduction to Artificial Neural Network with Keras. Nah, jadi sekarang kita akan menjelaskan mengenai multilayer perceptron and backpropagations. Nah, jadi sebuah MLP itu dibuat dari satu input layer, satu atau lebih layers dari TLU yang disebut dengan hidden layers. One of the dan satu final layer dari TLU itu disebut dengan output layer. Kita bisa lihat dari gambar ini. Jadi layer layer yang menutup ke input layer itu biasanya disebut dengan lower layers. dan satu yang tertutup outputnya itu disebut dengan upper layers. Nah, jadi ini adalah visualisasi dari output layer, hidden layer, dan juga input layernya. Nah, ketika sebuah ANN itu mengandung sebuah deep state dari hidden layers, itu disebut dengan deep neural network atau DNN. Eh, Bidang studi yang mempelajari deep learning DNN itu dan lebih umum modelnya itu lebih mengandung di deep stacks of computations. Walaupun demikian, banyak orang mengatakan tentang deep learning ini itu ketika neural networks itu are involved, itu terlibat. Bahkan bahkan di layer yang dangkal pun. Selama beberapa tahun, para peneliti itu struggle atau kesusahan dan untuk menemukan cara melatih MLP tanpa sukses. Tapi pada tahun 1996, David Rumelhart, Geoffrey Hinton, dan Ronald Williams itu mempublish sebuah groundbreaking paper, yaitu paper yang mengubah dunia, yang mengenalkan tentang back propagation training algoritma yang kita gunakan saat ini. Singkat cerita, gradient descent yang telah dikenalkan pada chapter 4 itu menggunakan teknik yang efisien untuk komputasi gradien otomatis di dalam dua tahap dalam sebuah networknya, one forward dan one backward. The backpropagation algoritma ini itu bisa mengkomputasi gradien dari network error dengan beberapa hal ke setiap model parameter. Dengan kata lain, ini itu bisa mencari bagaimana koneksi antara berat dan juga tiap term yang bias itu harus di tweak it dalam rangka untuk mengurangi mengurangi error. Jadi ketika ini sudah punya gradients, eh, email itu hanya akan menunjukkan
gradient descent, tahap gradient descent yang reguler, dan semua prosesnya itu diulang sampai semua network itu menyatu sebagai sebuah solusi. Nah, jadi mari kita jalankan ini dengan menggunakan algoritma ini secara sedikit lebih detail. Nah, yang pertama itu it handles one mini batch at a time. Jadi algoritma ini itu menghandle satu mini batch dalam satu waktu. Contohnya itu seperti mengandung 32 instance each, dan itu berjalan semua training setnya berkali-kali, dan setiap pass-nya itu disebut dengan epoch. Nah, setiap mini batch itu melalui atau melewati network input layer yang dikirim ke hidden layer yang pertama. Algoritma kemudian mengkomputasi outputnya dari semua neuron di layer ini. Dan hasilnya itu akan melewati the next layer, yaitu output yang dikomputasi dan melewati next layer. Dan selanjutnya sampai kita mendapat output di layer yang terakhir, yaitu output layer. Ini disebut dengan forward pass, yaitu sama dengan membuat prediksi, kecuali semua intermediate hasil intermediate yang diawetkan atau diawetkan sejak mereka butuh untuk backward class. Kemudian itu ada algoritma measures. Lalu kemudian algoritma ini itu melewati atau melangkahi network output error. Lalu kemudian algoritma ini mengkomputasi berapa banyak tiap output yang terkoneksi dan berkontribusi ke errornya. Ini tuh biasa diselesaikan analytically baik dengan cara mengaplikasikan chain rules-nya, yang membuat step ini tuh cepat dan juga persis, cepat. Algoritma ini itu melangkahi bagaimana seberapa banyak error ini itu berkontribusi yang datang dari tiap koneksi di layer bawah dengan menggunakan chain rule working backward sampai algoritma ini tuh sampai di input yang terakhir. Nah, seperti yang telah dijelasin sebelumnya, itu ini mengembalikan atau reverse langkah dengan efisien, dengan langkah efisien dan dengan langkah efisien untuk error gradient di semua koneksi. Nah, yang terakhir, algoritma algoritma ini menunjukkan gradient descent step to tweak all the connection where weight in the network using the error. Ya. Nah, algoritma ini tuh sangat penting karena algoritma sangat penting. Jadi kita bisa menyimpulkan kembali. Jadi setiap training instance itu back propagation ini itu membuat hal yang pertama itu adalah membuat prediksi atau forward pass dan mengetahui errornya. Lalu melewati setiap layer dan di reverse untuk mengetahui error contribution-nya atau kontribusi dari errornya di setiap connection. Dan akhirnya
akhirnya bisa terlihat. Nah, berikut adalah popular activation function dan dari derivatif itu direpresentasikan dalam gambar ini. Tapi tunggu dulu, mengapa kita membutuhkan activation function di sebuah di ulang kali? Jadi kalau kamu kalau kamu merantaikan beberapa linear transformations, yang kamu dapatkan itu adalah linear transformation. Ya, seperti contohnya tuh, if fx sama dengan 2x tambah 3, dan dx sama dengan 5x kurang 1, jadi itu akan menghasilkan dua linear functions yang akan memberikan kamu f dx sama dengan 25x kurang 1 tambah 3, sama dengan 10x tambah 1. Jadi, jika kamu tidak punya beberapa non-linearity yang lain atau beberapa hal yang tidak sesuai, kamu tidak bisa membuat solusi dari masalah ini. Nah, seperti kita lihat sekarang ini, ketika kita menggunakan activation function itu akan berjalan dengan lancar, tapi ketika kita menggunakan derivatif itu tidak sesuai, tidak lancar lah. Nah, lalu kita masuk ke regression MLPS. Nah, pertama MLPS itu biasa digunakan untuk regression task. Kalau kamu memprediksi sebuah single value seperti harga rumah, berapa fitur, itu kamu cukup menggunakan single output neuron yang disebut dengan predicted value. Tapi untuk multivariate regression seperti memprediksi multiple values at once, memprediksi beberapa value dalam satu waktu, kamu butuh output neuron per output dimension. Contohnya seperti untuk melokasikan sebuah center dari sebuah objek di sebuah image, sebuah foto. Kamu butuh untuk memprediksi 2D coordinates. Jadi kamu bisa jadi kamu membutuhkan dua output neurons. Pada umumnya, ketika membangun sebuah NLP for regression, kamu tidak mau untuk menggunakan activation function untuk output neurons. Jadi mereka itu bebas dari output dari semua range of values. Seperti itu. Nah, berikut adalah hyperparameter dari regression. Itu ada input neurons, typical value itu ada one per input feature, hidden layers, neurons per hidden layers, output neurons, hidden activation, output activation, dan long loss function. Nah, lalu yaitu yang terakhir yang ketiga itu ada classification MLPS. Jadi MLPS ini itu bisa digunakan sebagai classification task. Jadi sebuah binary classification problem itu kamu cukup butuh satu single output neuron dengan menggunakan logistic activation function. Jadi output itu akan bernomor 0 atau 1 yang bisa kamu interpretasikan sebagai estimasi probabilitas dari setiap positive class. Ya, MLP ini juga itu mudah di-handle multi-level binary classification task. Nah, contohnya itu seperti kamu bisa punya email classification system yang memprediksi apakah setiap email yang masuk itu adalah ham or spam, dan terstimulasi memprediksi apakah itu adalah urgent ataupun email yang tidak urgent. Tapi pada kasus ini itu kamu butuh dua output neurons menggunakan logistic activation functions dan probability yang penting. Jika setiap jika setiap instance itu hanya boleh dimasuki oleh single class, out of three or more possible classes, jadi kamu harus butuh satu output neuron satu kelas.
dan kamu harus menggunakan softmax execution function untuk semua output layernya. Nah, berbicara tentang loss function, mengenai loss function, karena kita sudah memprediksi probability distribution, cross entropy loss itu secara umum itu pilihan yang cukup bagus. Nah, jadi di sini adalah tabel typical classification architecture, yaitu ada input hidden layers, output neurons, output layer activation, dan juga loss function. Now, sekarang kamu sudah punya seluruh konsep untuk mengimplementasikan MLPS with Rust. Ya, karena sudah berakhir eh, penjelasan tentang ini, maka berakhir sudah video ini juga. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.